Oke, coba bayangin deh skenario ini. Anda lagi di kelas, terus dosen Anda ngasih tugas. Bukan esai, bukan presentasi, tapi menghasilkan 100 ide. 100 untuk satu masalah. Sebelum kelas minggu depan. Kira-kira apa ya reaksi pertama Anda? Wah, kalau dari cerita yang kita baca, reaksinya campur aduk ya. Ada yang langsung panik, ada yang bingung, dan hampir semuanya nanya, sebentar, ide itu definisinya apa sih? Ide jelek dihitung juga nggak? Ada semacam ketakutan kita di ruangan itu. Tentu saja, karena kita kan biasa dididik buat cari satu jawaban yang benar, bukan 100 kemungkinan. Tapi disinilah bagian menariknya. Di pertemuan berikutnya, para mahasiswa ini balik dengan semangat yang beda banget. Papan tulisnya penuh, bahkan seringkali lebih dari 100 ide. Mereka nemuin sesuatu yang penting. Setelah ngelewatin 10-15 ide pertama yang paling jelas, paling membosankan, disitulah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Nah, dan itulah misi kita hari ini. Kita mau coba bongkar apa yang disebut pola pikir ide. Kenapa justru kuantitas, bukan kualitas di awal, itu jadi kunci menuju terobosan. Kita akan lihat gimana cara kerja otak kita, dan yang paling penting, gimana Anda bisa menerapkan pola pikir ini. Oke, ayo kita langsung ke pertanyaan paling dasarnya. Kenapa sih harus 100? Saya bisa bayangin banyak yang mikir, ini kan buang-buang waktu. Kenapa nggak fokus aja cari 5 ide bagus daripada 100 ide yang sebagian besar pasti sampah? Bukankah itu lebih efisien? Pertanyaan itu kena banget ke inti masalahnya, yaitu bias kognitif yang tanpa sadar membelenggu kita. Otak itu pada dasarnya ya bisa dibilang pemalas, selalu cari jalan pintas. Ada 2 jebakan utama. Yang pertama, itu namanya heuristik ketersediaan. Maksudnya, kita cenderung ngambil ide yang paling gampang muncul di kepala kita gitu ya, yang paling dekat di permukaan. Tepat sekali. Ide-ide yang ya berdasarkan pengalaman kita kemarin sangat bisa ditebak. Jebakan kedua adalah bias penjangkaran atau anchoring bias. Ide pertama yang muncul di kepala kita itu kayak jangkar kapal. Kalau ide pertama Anda, ayo buat aplikasi, seringkali 10 ide berikutnya ya cuma variasi aplikasi aja. Anda nggak benar-benar bergerak jauh dari situ. Jadi target 100 ide ini semacam cara brutal untuk memaksa kita ngangkat jangkar itu dan berlayar ke lautan yang benar-benar baru begitu ya? Persis. Ini adalah paksaan untuk kelelahan mental yang produktif. Ada penelitian loh yang dirujuk di buku Idea Flow itu. Katanya, ide-ide yang benar-benar original itu baru muncul setelah tim menghasilkan sekitar 10-15 ide konvensional per orang. Jadi kalau tim Anda 5 orang, Anda butuh 50-75 ide dulu, cuma buat pemanasan. Wah, kalau kita berhenti di ide ke-20, berarti kita bahkan belum menyentuh potensi kreatif yang sesungguhnya ya. Ini ngingetin saya sama kutipan penulisnya Jeremy Utley dan Perry Kleben. Mereka bilang, ide flow, jumlah ide yang bisa Anda hasilkan, adalah satu-satunya metrik bisnis yang penting. Itu pernyataan yang berani banget loh. Bukan profit, bukan market share, tapi ide flow. Karena menurut mereka, semua metrik bisnis lain itu hasil akhir. Ide flow itu input utamanya. Tanpa aliran ide yang sehat, inovasi berhenti, bisnis ya pelan-pelan mati. Nah, untuk mencapai ide flow yang deras itu, ternyata kita bisa belajar dari bidang yang sama sekali nggak terduga. Nah, ini dia bagian yang bikin saya kaget waktu baca materinya. Analogi dengan teater improvisasi. Saya nggak pernah kepikiran menghubungkan rapat direksi sama panggung komedi. Apa sih prinsip inti di sana yang bisa kita curi? Tentuin arah cerita. Setiap aktor harus dengerin banget apa kata rekannya. Menerima premis itu, terus ngebangun sesuatu yang baru di atasnya. Ini latihan melepaskan ego demi penciptaan bersama. Dan ada aturan emasnya kan yang relevan banget buat kita? Ya, dan bisa jelasin bedanya sama respons yang biasa kita dengar? Tentu. Coba kita simulasikan ya. Bayangin kita lagi cari ide buat ningkatin semangat kerja tim. Anda kasih saya satu ide. Oke, ide saya. Gimana kalau kita adain acara makan siang gratis setiap hari Jumat? Oke, respons tipikal di banyak perusahaan mungkin, ya tapi anggarannya dari mana? Atau enggak, itu nggak akan nyelesain masalah utamanya. Respons itu langsung membunuh ide Anda. Momentumnya berhenti. Sekarang kita coba pakai ya dan. Coba ide yang sama lagi. Bagaimana kalau kita adakan acara makan siang gratis setiap hari Jumat? Ya dan, setiap Jumat kita bisa undang satu pembicara inspiratif dari luar selama 15 menit buat berbagi cerita.
Ya, dan kita bisa bikin tema makanan yang beda-beda tiap minggu. Minggu masakan Italia, minggu Jepang. Jadi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah, lihat kan? Dalam 30 detik, satu ide sederhana berkembang jadi program yang lebih kaya. Ya Dan, itu sebuah undangan. Dia bilang, idemu berharga, saya dengar, dan ini kontribusi saya. Ini menciptakan lingkungan yang aman di mana ide paling aneh sekalipun berani diutarakan. Di salah satu artikel, disaranin eksperimen sederhana yang bisa Anda coba langsung. Coba deh, selama 1 hari penuh, ganti semua respons ya tapi, Anda jadi ya dan saat ngobrol sama kolega. Lihat apa yang terjadi sama dinamika percakapannya. Kayaknya kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Individu, ya kan? Tentu saja, disitulah tantangan berikutnya. Ide hebat itu kan jarang muncul dari satu orang jenius sendirian. Ini olahraga tim. Jadi, gimana caranya kita ngerancang tim impian buat menghasilkan ide? Ada 3 elemen kunci. Pertama, perspektif yang luas. Jangan cuma indong orang dari departemen yang sama. Ajak orang marketing, engineering, keuangan. Setiap orang bawa peta mental yang beda, dan itu bahan bakar buat ide tak terduga. Kedua, dan ini penting banget, hindari hierarki. Saya pernah nih ikut sesi brainstorming yang ada CEO-nya. Langsung deh, semua energi kreatif di ruangan itu kayak kesedot keluar. Orang jadi takut ngasih ide liar. Betul sekali, sesi brainstorming harus jadi zona bebas jabatan. Semua ide itu setara. Dan elemen ketiga adalah jumlah. Libatkan lebih banyak orang. Tim yang lebih besar cenderung menghasilkan ide yang lebih banyak dan bervariasi. Oke, jadi bayangin kita udah lakuin semuanya. Timnya beragam, nggak ada hierarki, dan kita berhasil dapat ratusan post-it di dinding. Dorongan alaminya pasti, oke, kerja bagus. Sekarang ayo kita pilih ide terbaik. Tapi materi ini nyebutnya perangkap keputusan. Kenapa itu sebuah kesalahan besar? Karena itu mencampur adukan dua mode berpikir yang beda banget. Menghasilkan ide atau brainstorming itu soal divergensi, melebarkan kemungkinan. Sedangkan mengevaluasi ide itu soal konvergensi, menyempitkan pilihan, pakai logika, bersikap kritis. Dan meminta tim yang sama untuk tiba-tiba beralih dari mode ya dan yang suportif ke mode tidak karena yang menghakimi bakal merusak alur kreatif mereka. Tepat, itu kayak minta penyair buat ngedit puisinya sendiri pas dia masih nulis. Proses kreatif dan proses kritis itu harus dipisahin, kasih jeda waktu. Kalau orang tahu bakal langsung dinilai, mereka jadi nyensel diri sendiri. Makanya tunda evaluasi. Biarin idenya mengendap dulu. Nah, ngomongin ide yang butuh pengendapan, terutama ide-ide liar. Sejarah kan penuh sama inovator yang idenya dianggap gila. Ambil contoh Grace Hopper, pionir komputasi. Dulu kan memprogram komputer itu pakai simbol-simbol rumit. Dia datang dengan gagasan yang dianggap konyol. Gimana kalau kita bisa ngobrol sama komputer pakai bahasa Inggris biasa? Terus respon yang dia dapat? Dibilang nggak mungkin, komputer kan nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi dia bertahan. Hasilnya, COBOL, salah satu bahasa pemrograman pertama yang bikin dunia bisnis bisa pakai komputer secara massal. Contoh lainnya Henry Ford. Waktu itu, mobil kan mainan orang kaya. Idenya buat bikin mobil massal yang terjangkau dianggap mimpi di siang bolong. Nah, yang menarik dari contoh-contoh ini adalah konsep kuncinya. Ide liar itu bukan tujuan akhir, tapi titik awal yang fantastis. Tujuannya adalah ngambil ide yang mustahil itu dan menariknya kembali secukupnya agar menjadi kenyataan. Saya suka contoh yang lebih sederhana soal ini. Ada anak TK, diminta mecahin masalah gurunya yang selalu buru-buru. Idenya, ciptakan jam 13 jam, jadi gurunya punya waktu ekstra 1 jam. Tentu saja itu nggak realistis ya kan? Kita nggak bisa nambah jam. Tapi disitulah letak kejeniusannya. Ide liar itu maksa kita mikir, apa inti masalahnya? Apa benar kurang waktu? Atau masalahnya persepsi tentang waktu? Ide liar itu membuka cara kita membingkai masalah. Oke, jadi kita butuh banyak ide, butuh lingkungan yang ya, dan nggak boleh takut ide liar. Tapi gimana kalau kita benar-benar buntu? Dindingnya masih kosong, tim udah capek, ide berhenti ngalir. Apa yang harus dilakuin? Nah, disinilah materi ini ngasih seperangkat alat yang praktis banget, namanya tuas brainstorming atau brainstorming levers. Ini pada dasarnya cara buat ngegoyang kerangka berpikir kita pas macet ya. Kayak ganti persneling di mobil.
Betul. Secara ilmiah, tuas-tuas ini bekerja dengan menciptakan apa yang disebut jarak semantik yang lebih besar. Maksa otak kita bikin koneksi antara ide-ide yang biasanya nggak nyambung. Materinya ngasih contoh bagus pakai masalah kecelakaan sepeda sama pejalan kaki di kampus Stanford. Coba kita bahas beberapa. Yang pertama, tuas kata kunci. Kedengarannya simple ya, cuma ganti satu kata. Kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Daripada nanya, gimana kita bisa mengurangi kecelakaan? Coba ganti jadi, gimana kita bisa menghilangkan kecelakaan? Mengurangi bikin kita mikir soal rambu atau polisi tidur. Menghilangkan, maksa kita mikir hal fundamental. Haruskah sepeda dan pejalan kaki berbagi jalan yang sama? Tuas berikutnya agak aneh, tuas kendala. Bukannya kendala itu justru membatasi kreativitas? Ternyata enggak. Menambahkan batasan imajiner justru sering memicunya. Misalnya, timnya dikasih kendala, selesaikan masalah ini besok pagi dengan anggaran 0 rupiah. Tiba-tiba solusi mahal kayak jembatan penyeberangan jadi nggak relevan. Mereka jadi fokus ke solusi perilaku yang cerdas dan gratis. Lalu ada tuas persona. Daripada merancang untuk semua orang, kita diminta bayangin pengguna spesifik. Gimana kita selesaikan ini untuk mahasiswa baru yang sering nyasar? Versus untuk profesor tua yang pendengarannya kurang. Kebutuhan mereka yang beda banget bakal melahirkan ide yang beda juga. Dan yang terakhir, salah satu favorit saya, tuas desainer, bayangin Anda bukan diri Anda sendiri, tapi sebuah merek terkenal. Tepat. Gimana Coca-Cola akan menyelesaikan masalah ini? Mungkin dengan kampanye yang seru tentang berbagi jalan. Gimana IKEA akan menyelesaikannya? Mungkin mereka bikin kit jalan aman, modular yang bisa dirakit sendiri. Ini cara yang asik banget buat keluar dari kepala kita sendiri. Kalau kita lihat gambaran besarnya, tuas-tuas ini alat praktis buat ngelawan bias kognitif yang kita bahas di awal tadi. Mereka maksa kita ngangkat jangkar dan menjelajahi wilayah baru. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pelajarannya jelas ya. Pertama, kejar volume, lupakan kualitas di tahap awal. Hasilkan ide sebanyak-banyaknya. Kedua, adopsi mentalitas ya dan. Bangun di atas ide orang lain, jangan menghancurkannya. Ketiga, rangkul ide-ide liar. Ide yang kelihatannya mustahil seringkali jadi benih buat terobosan. Dan terakhir, kalau Anda mentok, jangan frustasi. Pakai tuas brainstorming itu. Ganti satu kata, tambahin kendala gila, atau bayangin diri Anda sebagai orang lain. Ini benar-benar pergeseran fundamental ya, melihat tantangan bukan sebagai sesuatu yang harus cepat-cepat dicari solusinya, tapi sebagai kesempatan untuk eksplorasi. Dan untuk penutup, saya mau kasih Anda satu pemikiran provokatif. Lain kali Anda dihadapkan pada sebuah tantangan, gimana kalau tujuan pertama Anda bukanlah untuk menemukan satu ide yang benar? Melainkan untuk secara sadar menghasilkan 3 ide yang benar-benar mustahil. 3 ide yang bikin Anda ketawa saking absurdnya. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang diungkapkan oleh ide-ide mustahil ini tentang batasan yang tanpa sadar telah saya tetapkan untuk diri saya sendiri? Terkadang, jalan menuju solusi yang paling praktis justru dimulai dengan berani membayangkan hal yang sama sekali tidak praktis.